Jadi saya kira cukup untuk bab 4. Bisa dilanjutkan bab 5 ya? Ya, silakan siapa bab 5. Baik, Pak. Apakah udah kelihatan, Pak? Sudah. Udah. Jadi karena tadi ada kesalahan di bab, berarti ini bukan tinjauan khusus ya, Pak? Bukan. Ya. Baik, Pak. Untuk di bab 5 ini di pelaksanaan pembangunan jembatan jalan tol ruas Pekanbaru Padang Saksi Bangkinang Pakalan Asta 62 ini lebih tepatnya masuk ke metode ya, Pak. Metode pelaksanaannya, Pak. Metode pelaksanaan, ya. Ya, Pak. Jadi metode pelaksanaan jembatan ini dalam setiap pelaksanaan proyek diperlukan sebuah metode kerja atau metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan pekerja berisi tahapan pelaksanaan sebuah pekerja secara sistematis. Misalnya metode pelaksanaan struktur, yaitu sebuah metode kerja yang pada bagian struktur berupa tahapan pekerjaan, mulai dari pekerjaan penulangan hingga tertutup beton. Selanjutnya pekerjaan borpel. Pondasi tiang bor atau borpel adalah pondasi tiang dalam berbentuk tabung yang berfungsi meneruskan beban bangunan ke dalam permukaan tanah. Penggunaan pondasi tiang bor adalah cara alternatif apabila lokasi dalam pelaksanaan sangat sulit atau beresiko jika menggunakan pondasi tiang pancang atau spunpel. Kemarin saya sempat bertanya dengan orang-orang di sana, Pak, para pekerja di sana. Mengapa menggunakan pondasi borpel di sini? Kenapa nggak menggunakan tiang pancang? Yang pertama itu karena medannya, Pak. Karena di STA 62 tersebut terdapat banyak jurang dan untuk kondisi tanahnya pun itu cukup jelek, Pak. Di dasar itu terdapat banyak bebatuan. Jadi kalau ibaratnya menggunakan tiang pancang dengan pier yang sangat tinggi, nanti akan berisiko terjadinya gesekan tiang pancang tersebut dengan bebatuan dan akan menyebabkan patahan pada tiang pancang tersebut. Untuk tahapan-tahapan pekerja borpel, terdapat flowchart-nya, yaitu yang pertama persiapan. Untuk persiapan sendiri terdiri dari surveying, cek lokasi, pembersihan lokasi, fabrikasi pembersihan borpel di workshop. Selanjutnya pengeboran. Pengeboran dilakukan setelah lokasi titik borpel sudah benar. Pengeboran dilakukan menggunakan mesin borpel. Pengeboran dilakukan hingga kedalaman ditentukan pada shot drawing. Mungkin, Bu. Selanjutnya verticality test. Ini dilakukan pada seluruh lubang borpel sebelum besi tulangan borpel dimasukkan. Verticality test adalah uji untuk mengetahui kondisi lubang borpel, apakah sesuai dengan rencana dan bisa dipastikan tidak longsor dalam hasil pengeboran. Tes ini biasanya menggunakan alat yang namanya koden. Alat koden sendiri, tes koden sendiri ialah pengujian diameter dan ketinggian vertikal sebuah lubang yang dibuat dengan memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik pada dinding pengeboran. Biasanya metode ini dilakukan dengan menjatuhkan instrumen ke dalam lubang tiang hingga dasar. Jadi pantulan dari benda tersebut akan memantulkan sebuah gelombang yang bisa kita menentukan apakah lubang tersebut lurus apa tidaknya.
Selanjutnya install pembesian atau pemasangan casing. Casing baja dipasang setelah pengeboran awal dengan kedalaman kira-kira 6 sampai 7 meter selesai. Tujuan pemasangan casing ini untuk menahan dinding lubang supaya tidak longsor dan beton tidak tercampur dengan tanah pada saat sebelum pengeboran dan pengecoran. Selanjutnya pemasangan pipa tremi. Jika berdasarkan verticality lubang bor sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, maka dilanjutkan dengan persiapan pengecoran dengan pemasangan pipa tremi. Pipa tremi dimasukkan ke dalam lubang bor untuk bor menggunakan kren. Jadi tujuannya memakai pipa tremi untuk pemasangan borpel ini supaya beton-beton yang dimasukkan itu tidak langsung dicurahkan dari atas Pak. Jadi kalau dicurahkan dari atas nanti material-materialnya tuh mengendap ke bawah. Jadi menggunakan pipa tremi untuk bantuan supaya material beton tersebut tidak mengendap ke dasar borpelnya. Selanjutnya pengecoran. Setelah pengecoran dilakukan pelepasan casing. Setelah pelepasan casing dilakukan tes PDA dan CSL. Tes CSL biasanya dilakukan apabila ada permintaan dari konsultan pengawas atau owner setelah pengecoran beton. Biasanya tes CSL merupakan salah satu metode yang akurat untuk mengetahui keutuhan tiang bor dengan memindai kerapatan material sepanjang pondasi borpel yang dicor. Untuk tes PDA atau Pile Driving Analyzer merupakan suatu sistem pengujian tiang pondasi dengan menggunakan data digital yang diperoleh dari strength transducer dan accelerometer untuk memperoleh kurva gaya dan kecepatan ketika tiang dipukul menggunakan hammer dengan berat tertentu. Berat dari hammer tersebut yaitu sekitar 17 ton. Selanjutnya dilakukan pembobokan kepala borpel. Pembobokan kepala borpel dilakukan pada seluruh tiang grup borpel. Pembobokan kepala borpel dilakukan pada seluruh tiang grup borpel. Pembobokan dilakukan hingga mencapai cut off pel tiang borpel. Selanjutnya permasalahan dan solusi proyek borpel. Yang pertama permasalahan cuaca. Masalah utama yang terjadi dalam proyek pekerjaan jembatan dan tol adalah cuaca. Terjadi meski dalam skala kecil, musim hujan dan curah hujan yang tinggi menghambat pekerjaan, terutama pada pekerjaan tanah, di mana saat hujan kadar air di dalam tanah menjadi tinggi sehingga sulit dilakukan pemadatan maupun galian. Beberapa hari yang lewat di SDA 62 sempat terjadi curah hujan cukup tinggi sekitaran 2 hari. Itu pun menghambat pekerjaan untuk penimbunan, pengecoran dan sebagainya. Yang hanya bekerja yaitu hanya pemasangan pembesiannya, Pak. Untuk solusinya, untuk mengurangi gangguan akibat hujan khususnya saat pengecoran, maka kontraktor pelaksana sebaiknya menyediakan pelindung berupa tenda. Namun untuk pemasangan terpal sangat tergantung pada kondisi di lapangan. Jika memungkinkan, solusi lainnya yaitu saat perencanaan waktu dan progres pekerjaan, proyek memperhatikan antisipasi terhadap musim penghujan. Kemarin sempat terjadi juga longsor di Pier 7, itu sangat mengganggu sekali, Pak. Jadi sempat terjadi maintenance beberapa waktu untuk pengecoran di Pier 7. Selanjutnya permasalahan ketiga, faktor kesalahan dan keselamatan kerja merupakan faktor utama yang harus diperhatikan pihak kontraktor karena menyangkut keselamatan seseorang, sehingga dari pihak kontraktor mewajibkan menggunakan APD melalui tim health dan safety environment di setiap lokasi proyek. Untuk solusinya, pemecahan masalah kurang tertibnya pekerja dalam hal keselamatan kerja dapat dilakukan dengan mengadakan safety morning talk, di mana dalam kegiatan safety morning talk tersebut dari pihak HSE memberikan arahan tentang pentingnya menggunakan APD demi keselamatan diri saat melakukan kerja. Ini adalah dokumentasi dari safety morning talk yang ada di STA 42, Pak. Hanya sampai di situ presentasi. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Hardiansyah. Jadi hari ini
saya bisa mengatakan ini presentasi yang cukup bagus ya dari tadi. Dari tadi saya udah banyak kecewa, sekarang adalah terobati ya dengan sistem presentasi maunya singkat dan jelas ya. Jadi khusus Hardiansyah ini saya lihat di sana tadi yang dipresentasikan adalah masalah ball pile. Jadi kita metode pelaksanaan ball pile ya. Jadi kita dalami ya tentang metode pelaksanaan ball pile. Mungkin dari pertama saya tanyakan mobilisasi alat ball pile dan alat ball pile seperti apa ya. Jadi metode mobilisasinya seperti apa? Seperti apa? Alat ball pile yang digunakan, alat ball pile seperti apa? Bisa nggak memberikan gambaran dulu? Ya, Hardiansyah tadi mana? Iya Pak, bentar Pak. Ya. Bisa jelaskan? Untuk alat apa ya Pak? Alat pemasangan borpel ya Pak? Iya. Mobilisasi alat sampai ke lokasi itu seperti apa? Bisa diceritakan? Karena alatnya kan besar juga, apalagi dikatakan tadi yang banyak jurangnya. Ya. Oh iya Pak. Untuk mobilisasi sendiri, alat yang pertama itu berada di stockyard Pak. Berada di stockyard di STA 64. Jadi cukup mudah Pak untuk menyampai ke lokasi karena lewat jalan besar. Terus setelah masuk ke lapangan, untuk melakukan proses borpel sendiri, situ walaupun banyak jurang itu udah diberi akses Pak. Udah dilakukan timunan dan setiap tebing dari jalan tersebut ditahan dengan jumbo bag yang diisi dengan tanah Pak. Sampai sekarang untuk transportasi menuju ke lapangan untuk alat-alat berat insya Allah aman Pak. Apakah alat borpelnya itu sudah terakit atau dirakit di tempat? Sudah terakit, Pak. Sudah terakit, bisa sampai lewat jurang karena alat borpel itu tinggi loh. Iya. Ada yang udah terakit, ada yang dirakit di tempat Pak, tergantung Iya. lokasi. Iya. Misalnya yang di Pier 7 kemarin, di Pier 7 dan abutmen 2 itu dia alat borpelnya rakit di tempat Pak. Kalau Iya. untuk pemasangan abutmen 1 borpelnya itu alat borpelnya itu jalan sendiri Pak. Udah dirakit dari luar Pak. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya, itu borpelnya itu wash boring atau dry boring? Apa metodenya? Wash boring atau dry boring? Bisa bedakan wash boring dengan dry boring? Belum tahu, Pak. Enggak tahu Pak. Yang wash boring dia dengan bantuan air. Kalau yang dry Oh, boring Enggak Pak. tergantung kondisi, Pak. Kalau kemarin saya jumpa di STA 44 itu pakai apa Pak? Langsung dibor gitu Pak. Kalau bor dimasukkan semacam bornya, kemudian ditangkap, dikeluarkan itu Pak. Apa namanya materialnya itu ya? Iya Pak. Iya Pak. Itu yang dry boring. Jadi kalau wash boring itu material tidak langsung. Kalau yang wash boring itu tanah itu hancur sama dengan kita bor sumur bor itu keluar ya lewat lumpur. Tapi ini langsung tanahnya dibuang ya, dibuang gitu. Iya. Dibuang langsung Pak dia Pak. Iya, oke. Jadi nanti diamati itu alat bornya dry boring. Dry boring kan ada tipe alatnya seperti apa, ya kapasitas kerjanya seperti apa nanti. Ya. Terus tadi dikatakan bahwa ada lapisan batu sehingga terjadi kesulitan untuk spoon pile atau tiang pancang ya. Itu mungkin nanti kalau cek di data SPT-nya atau di data sondir itu saya katakan mungkin saya katakan itu adalah lensa ya. Lensa itu adalah tanah keras yang tipis
pada kedalaman tertentu. Jadi untuk lensa itu, kalau lensa itu sedikit agak tebal, itu tidak dapat ditembus oleh tiang panjang. Sehingga lebih efektif lapisan batu tipis itu, dia bisa ditembus dengan bor. Kalau bor ya bisa aja ditembus. Maka itu pemilihan metode boring ini, ya, pengeboran atau bore pile, bisa disebabkan karena lokasi atau lahan area di sana itu ada lapisan lensa tanah. Itu bisa dikatakan demikian, ya, lensa tanah. Terus gini, tadi vertikalisasinya cukup menarik tadi ya. Ya, nanti diuraikan secara lengkap aja nanti. Ya. Baik, Pak. Apa saja yang dikerjakan untuk vertikalisasi di situ? Atau khusus vertikalisasi bisa dijelaskan pelaksanaan pekerjaan apa-apa saja, ya, di vertikalisasi itu, Ardiansa. Apa tadi, Pak? Tadi jaringan kurang bagus, Pak. Vertikalisasi, ya, itu cukup menarik tadi. Pekerjaan apa saja yang dilakukan ketika vertikalisasi? Item-itemnya apa saja yang dilakukan pekerjaannya? Itu ada 2 item, Pak. Satu ada nama alatnya. Ada alat yang namanya koden, Pak. Satu alat, Ya. nama alatnya koden. Yang kedua ada alat bantu gitu untuk dimasukin ke dalam lubang borpelnya. Sonar. Terus yang ketiga alat pembaca. Terus alat ketiga itu alat membaca di layar koden tersebut, Pak. Bentar, Pak, saya tampilkan dulu untuk ada sih, Pak, gambar alat kodennya, Pak. Bentar, Pak. Yang tiga yang dimaksud dalam itu alat-alat yang misalkan yang membaca apa dari pantulan. Aduh. Pantulannya. Yang kedua alat apa itu yang di atas dulu, yang ketiga baru alat membaca yang berbentuk grafik. Apa namanya? Apakah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan tapi kecil. Bentar, Pak. Nah, ini, Pak. Ini alatnya, Pak. Oke. Jelaskan alat. Jadi yang sebelah kiri itu tadi, Pak, namanya koden. Di sebelah kanan namanya alat koden, di sebelah kiri itu cara cara kerja ya, Pak. Jadi alat bantu tadi dijatuhkan ke dalam borpel tersebut, maka alat bantu tersebut mengeluarkan sonar yang akan dibaca oleh layar di alat koden di sebelah kanan, Pak. Jadi situ bisa terlihat apakah borpel itu lurus apa tidak ya, Pak. Iya, oke, iya. Jadi untuk tujuannya ngecek kelurusan, apalagi sasaran yang mau dicapai. Jadi vertikalisasi itu dia betul vertikal atau tidak kan gitu kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Hanya satu itu aja fungsinya. Atau ada fungsi lain untuk Ada, Pak. Fungsinya vertikalisasi tuh ya. memeriksa apakah ada longsor dalamnya, Pak. Untuk memeriksa kebersihan. Ya, ada kandungan lumpur atau apa ya? Ada kandungan lumpur atau tidak. Kalau sebelum mengecor kan harus dicek dulu, Pak, apakah tanah itu longsor, apanya lubangnya. Hasil tes vertikalisasi itu berupa outputnya berupa apa? Berupa semacam laporan. Ada nggak laporannya tuh, outputnya? Output hasil ceknya? Ada, Pak. Biasanya itu nanti ada berita acara, Pak. Biasanya join inspection, Pak, kalau koden kayak gini, Pak. Ya, maksud saya, apakah sudah melihat hasilnya? Tadi ingin mengecek vertikal. Apakah semuanya vertikal? Tentu ada toleransi kan? Toleransinya kan ada. Vertikalnya sampai berapa derajat? Atau seperti apa dia laporkan? Sudah melihat laporannya? Belum? Kalau untuk laporan apa, Pak, belum
ada kami lihat Pak untuk Oke. lapor koden Pak. Tapi cara kerjanya kami ada di situ Pak waktu dia memeriksa tes ini Pak. Oke, jadi yang saya minta ya untuk biar ini semakin perfect ya. Untuk pertemuan berikutnya sebelum masuk bab baru, vertikalisasi coba dijelaskan dengan sampai ke outputnya. Ambil salah satu atau beberapa titik bor yang sudah dites, hasilnya seperti apa.